Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama, beribadah bersama di masjid tercinta kita ini. Mengingat sekarang musimnya wabah corona. Wabah corona ini sebuah penyakit yang kita tuh tidak bisa melihatnya, tapi mereka tuh sangat kejam, bisa cara menurunnya tuh lebih cepat kepada orang, dan dampak tertingginya bisa mengakibatkan orang meninggal dunia. Tentu saja kita sebagai umat beragama selalu berikhtiar berdoa agar selalu dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dulu pada zaman Rasul pernah terjadi wabah yang seperti ini. Namanya tuh wabah kusta atau bisa disebut taun. Itu wabah taun. Nah, dulu Rasul pernah mengatakan, janganlah kalian dekat-dekat dengan orang yang terpapar oleh penyakit kusta ataupun taun ini, agar kita tidak terpapar secara langsung kepada mereka dan tidak bisa menularkan kepada kita. Dan yang terjadi seperti sekarang ini, seperti di Indonesia dan negara lainnya, telah menerapkan untuk berjaga jarak antara manusia, tetap berjaga jarak dan bekerja di rumah kita masing-masing. Jadi kita sebagai umat beragama tetap beribadah, dan ketika ingin beraktivitas di luar rumah, kita tetap mengikuti protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah. Protokol yang disarankan ada 3M namanya, yakni menggunakan masker yang seperti kalian gunakan sekarang, terus mencuci tangan, terus yang ketiga itu menjaga jarak. Dan sekarang sudah diterapin oleh jamaah-jamaah sekalian untuk menjaga jarak ketika sholat berjamaah di masjid. Nah, ya gimana? Ustaz, mau tanya. Jadi gini Ustaz, pekerjaan saya ini kan wartawan, kerjanya di luar lapangan atau sedangkan pemerintah itu menetapkan peraturan untuk stay at home. Nah, menurut Ustaz bagaimana pendapat Ustaz tentang peraturan tersebut? Dan kerja saya ini kan sudah jelas di lapangan, di luar rumah. Kalau tidak di dalam rumah. Kalau tidak bekerja kan tidak bisa menafkahi kan. Benar. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya akan jawab pertanyaan dari Mas siapa namanya? Bambang. Oh, Bambang. Emang kita di sekarang ini tidak diperbolehkan untuk bekerja ataupun beraktivitas di luar rumah. Kita disarankan untuk bekerja di dalam rumah. Tapi yang jadi permasalahan, Mas Bambang kan sebagai wartawan itu, jemaah sekalian. Karena jemaah itu harus terjun ke lapangan untuk mencari informasi-informasi yang aktual sekarang. Nah, jika Mas Bambang ini tidak bekerja, maka otomatis tidak bisa menafkahin keluarga kan. Nafkah kepada keluarga itu sangat wajib. Dengan dalil yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, kewajiban kepada semua suami untuk menafkahi dan memberi makan kepada anak dan istrinya. Nah, di dalam dalil tersebut sudah dijelaskan bahwa kita memiliki kewajiban untuk mencari nafkah meskipun sekarang dilanda masalah yang dari luar, eksternal. Kita tuh tetap mencari jalan keluar biar kita tetap bisa menafkahi. Meskipun Mas Bambang sekarang nih gimana ya namanya, kayak bingung gitu. Kita nih kerja harus menafkahi keluarga kita, tapi di sisi lain kita disuruh bekerja dari rumah, jadi kan bingung. Jadi kalau dari saya sendiri, Mas Bambang bisa tetap bekerja sebagai wartawan, namun untuk informasi-informasi itu Mas Bambang bisa meminta kepada teman-teman yang ada di lokasi kejadian atau di dekat lokasi kejadian. Jadi Mas Bambang tidak usah terjun langsung kepada lokasi kejadian, bisa meminta kepada mereka untuk meminta data-data yang Mas Bambang butuhkan, seperti itu. Jadi tetap bisa menafkahi keluarga meskipun kerja dari rumah. Tapi Mas Bambang tetap memberikan sedikit rezeki kepada orang yang sampean minta tolong gitu. Ustaz, kan gini Pak. Sekarang kan banyak isu bilang bahwa orang-orang bapak-bapak dulu jangan takut sama corona, bilang kan gitu. Terus katanya kalau mati gara-gara corona itu katanya dapat dikatakan dengan mati syahid Pak. Apakah benar? Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas siapa dan Mas Chandra. Oke. Gini. Semua orang yang berjuang di jalan Allah itu akan dinamakan mati syahid. Mati syahid dalam corona itu bisa dikatakan mati syahid jika dia itu berikhtiar kepada Allah, tetap berusaha untuk menjaga diri, untuk menghindari hal-hal yang tidak pernah kita inginkan. Seperti kita tuh disarankan untuk tidak keluar rumah, menggunakan masker, kita beraktivitas di luar, selalu mencuci tangan. Nah, itu adalah sebuah ikhtiar bagi kita untuk terhindar dari corona. Jadi ketika kita sudah berikhtiar, kita yang namanya itu tawakal, berserah diri kepada Allah. Kita sudah berikhtiar, sudah mengikuti semua peraturan-peraturan yang ada untuk menghindari dari penyakit ini, tapi kita tetap terjangkit oleh virus ini, itu maka mati kita tuh nanti bisa dinamakan mati syahid karena kita setelah berikhtiar. Beda dengan orang yaitu tidak berikhtiar, tidak mendengarkan apa yang pemerintah bilang untuk menggunakan masker, untuk selalu menjaga jarak. Dia tuh kayak bodo amat gitu loh. Mereka tetap nongkrong, tetap berkerumunan. Nah, itu termasuk orang yang tidak berikhtiar. Mereka bertawakal sebelum berikhtiar. Jadi itu salah.
Jadi mereka tidak bisa dikatakan mati syahid. Itu. Baik. Apakah ada lainnya? Oke. Mau bertanya, Ustaz, apakah corona ini memiliki hikmah dalam kehidupan? Oh. Baik. Hikmah corona itu tentu saja ada. Semua perkara yang ada di dunia ini memiliki hikmahnya masing-masing. Entah menurut kita itu kejadian yang baik ataupun buruk menurut kita, tapi semua itu hikmah yang ada itu adalah hikmah yang baik untuk kita semua. Pasti ada hikmahnya dalam suatu kejadian. Seperti halnya dalam corona ini, dengan corona kita kan diwajibkan untuk bekerja di rumah, untuk mengurung diri di rumah, bahasa kasarnya mengurung diri kan. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, yang biasanya kita untuk mahasiswa itu sibuk dengan kuliahnya yang ada di luar kota, untuk yang ayahnya kerja di luar kota, sekarang tetap bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga, meskipun tetap dalam aktivitas masing-masing. Yang kedua, hikmah yang kita dapatkan dalam corona ini, kita bisa lebih mensyukuri nikmat. Entah itu nikmat bersosial kepada masyarakat, nikmat berkumpul, nikmat berjamaah, nikmat bisa silaturahmi dengan orang lain, nikmat kerja, dan nikmat-nikmat lainnya yang bisa dikerjakan sebelum adanya corona ini. Jadi kita tuh sudah lebih tahu gitu, oh ternyata itu nikmat yang harus kita syukuri tiap hari. Kita harus bisa mensyukuri segala hal yang ada di dunia ini. Entah itu dari segi pekerjaan, dari segi sosial, dari segi hidup. Ini nafas ini juga nikmat ya. Jadi kita tuh harus bersyukur karena nikmat itu tidak kekal adanya. Tentu dengan kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang kita miliki, jadi kita bisa lebih menghargai hidup, dan bisa menghargai waktu. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Sudah. Baik. Terima kasih buat jamaah-jamaah sekalian yang telah hadir dan menyempatkan diri untuk mendengarkan tausiah atau ceramah di siang hari ini. Ada beberapa yang harus kita tekankan, harus kita ikuti. Jadi tetap ikut apa yang telah perintah berikan, tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan. Itu adalah kunci utama untuk kita tuh terhindar dari corona ini. Jadi buat jamaah sekalian, saya memohon untuk mengikutinya, untuk tetap berikhtiar kepada Allah, tetap bertawakal, dan semua itu Allah yang menentukan. Terima kasih kepada jamaah-jamaah sekalian yang telah bisa mendengarkan tausiah hari ini, tetap bisa berkumpul, tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker, tetap untuk mencuci tangan, supaya corona ini bisa hilang dari muka bumi. Dan yang penting kita tuh tetap berdoa kepada Allah, semoga dihindarkan dari corona ini. Baik, saya ucapkan
Terima kasih dan alhamdulillah karena kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.